Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Riza Ilham di channel saya Riza Ilham. Pada kesempatan hari ini ya biasa kita bahas debat capres lagi. Kemarin debat capres pertama pemenangnya Pak Anies. Debat cawapres pemenangnya Pak Mahfud. Lalu siapakah pemenang debat capres untuk malam ini? Saya tentunya sudah mencatat poin-poinnya gitu ya. Saya udah catat poin-poinnya. Di sini ada poin-poin berdasarkan pertanyaan panelis, ya kan? Lalu head to head itu saya bedakan. Pertanyaan panelis saya kasih poin sendiri, head to head saya kasih poin sendiri. Di endingnya saya total poinnya. Lalu pemenangnya siapa? Seperti itu. Sebelum saya menunjukkan poinnya, saya ingin membahas bahwa debat malam ini itu lebih hidup daripada debat-debat sebelumnya, ya. Apalagi di debat pertama ya, waktu waktu capres ya. Itu ini lebih hidup kalau saya menilai ya. Sangat luar biasa panas. Ini rambut saya acak-acakan banget itu. Nah, alah sama aja. Oke, kita lupakan rambut saya. Oke. Jadi, ya, harusnya di debat ini itu Pak Prabowo bisa mendominasi. Karena apa? Ini kan tentang pertahanan, ya kan? Tentang geopolitik segala macam, dan Pak Prabowo ini menteri aktif gitu. Harusnya itu bisa memberikan eh, tampilan yang lebih bagus daripada ini, ya. Tapi malam ini saya cukup prihatin kenapa Pak Prabowo kok nggak bisa maksimal gitu loh. Nah, saya ini ingin mengkritik timnya malah. Apakah tidak diberi masukan untuk Pak Prabowo? Gini loh, Pak Prabowo ini banyak diserang masalah kebijakannya dan apa yang sudah dilakukannya selama menjadi menteri. Harusnya dikasih masukan ke Pak Prabowo. Kalau diserang masalah kebijakan atau minusnya, ya kita tunjukkan plusnya gitu loh. Dalam debat itu seperti itu. Kita diserang bagian minus, ya kita tunjukkan plusnya. Harusnya seperti itu. Karena dalam setiap kebijakan itu pasti ada yang bagus, ada yang unggul, ada yang tidak unggul. Lah kalau lawan membawa yang ketidakunggulan kita, ya kita tunjukkan keunggulannya gitu loh. Supaya publik punya gambaran, oh kurangnya di situ, tapi ada plusnya di sini. Ketika kita bahas plus, Pak Prabowo bahas plusnya Pak Prabowo. Lah nanti lawannya seperti Pak Anies dan Pak Ganjar itu juga akan berusaha untuk mengkonter. Masa sih seplus itu gitu loh. Masa sebagus itu? Lah nanti mereka akan nyerang lagi di bagian minus. Ya kita tunjukkan lagi plusnya gitu harusnya, sehingga seimbang gitu loh. Ada plus ada minus. Loh ini kenapa? Ini timnya Pak Prabowo apakah tidak memberikan masukan itu gitu loh? Apakah nggak ada ahli debat di sana gitu loh? Apakah perlu saya ngasih masukan debat? Gini-gini dulu debater mahasiswa guys ya. Oke. Gini ya, ini memang panas. Dan yang di luar ekspektasi saya yang lain adalah Pak Ganjar. Waktu Pak Ganjar menjawab pertanyaan panelis itu sangat santai seperti main aman. Tapi ketika head to head, ofensif. Benar-benar ofensif gitu ya. Oke, itu pembahasan sedikit mengenai debat yang tadi. Saya sekarang akan bacakan skornya. Oke, ini ya. Untuk yang pertanyaan panelis. Pertanyaan panelis itu yang pertama kan tentang pertahanan, ya. Pertahanan mengenai tema pertahanan, saya kasih skor Pak Anies 4, Pak Prabowo 4, Pak Ganjar 3, Pak Anies 4. Hubungan internasional Pak Prabowo 3, Pak Ganjar 3, Pak Anies 4, Pak Prabowo 2. Oke. Di keamanan itu Pak Ganjar 4, Pak Anies 4, Pak Prabowo 3, Pak Ganjar 4. Di politik luar negeri Pak Prabowo 3, Pak Ganjar 3, Pak Anies 3, Pak Prabowo 2. Di geopolitik Pak Ganjar 4, Pak Anies 2. Kenapa saya kasih nilai 2? Karena apa? Ini tentang Laut Cina Selatan, ya kan? Nah, tapi disebut Laos. Laos kan nggak punya laut, gitu loh. Kan hubungannya sama ASEAN itu tadi kan. Nah, tapi Laos itu nggak punya laut. Jadi apa hubungannya sama Laut Cina Selatan gitu ya? Itu makanya saya kasih nilai 2. Tapi kalau Anda nggak setuju nggak masalah. Lalu Pak Prabowo tidak menanggapi, ya saya kasih nilai 1. Dan Pak Ganjar nilai 4. Oke.
Di globalisasi itu Pak Anies 4, Pak Prabowo 3, Pak Ganjar 4, Pak Anies 4. Oke. Jadi total nilai untuk head to head pertanyaan panelis itu Pak Anies 444, 432, 44. Totalnya 29. Pak Prabowo 432, 33213. Totalnya 21. Pak Ganjar 3344, 3444. Totalnya 29. Jadi ini skala 1 sampai 4 ya. Lalu sekarang di head to head. Kita bahas di head to head. Nah, ini untuk pertanyaan pertama Pak Ganjar kepada Pak Anies, ya kan. Oke, skornya Pak Ganjar 4, Pak Anies 4, Pak Ganjar 4, Pak Anies 4. Lalu Pak Anies kepada Pak Prabowo. Pak Anies 4, Pak Prabowo 2 karena kurang on point. Pak Anies 4 lagi dan Pak Prabowo 1, tidak on point lagi. Lalu Pak Prabowo kepada Pak Ganjar. Pertanyaan bagus. Skor 4. Pak Prabowo dapat 4, Pak Ganjar dapat 4, Pak Prabowo dapat 1, Pak Ganjar dapat 4. Oke. Dan di sini bagusnya apa? Pak Ganjar itu saya kasih nilai plus karena dia sedikit mengkritik KPU. Debat ya seperti ini gitu, langsung balas-balesan, enggak cuma yang satu dikasih waktu, yang satu dikasih waktu, akhirnya enggak balas-balesan. Dan ini, kritik ini kepada KPU saya kasih tambahan 2 nilai untuk Pak Ganjar. Oke. Lalu pertanyaan Pak Anies kepada Pak Ganjar. 4 untuk Pak Anies, Pak Ganjar juga 4, Pak Anies 4, Pak Ganjar 4. Oke. Lalu Pak Prabowo kepada Pak Anies. Pak Prabowo 4, Pak Anies 2 karena nggak menjawab soal Caimin yang tentang pertanyaannya Pak Prabowo itu nggak terjawab secara tegas gitu loh. Jadi Pak Anies saya kasih nilai 2. Lalu Pak Prabowo menjawab lagi, saya kasih nilai 3. Pak Anies tanggapannya bagus, saya kasih nilai 4. Lalu yang terakhir Pak Ganjar kepada Pak Prabowo. Pernyataan menohok, pertanyaan bagus, saya kasih skor 4. Pak Prabowo jawaban kurang lengkap, saya kasih nilai 2. Pak Ganjar tanggapan bagus, saya kasih nilai 4. Pak Prabowo tidak menjawab, saya kasih nilai 1. Total head to head itu 4 untuk Pak Anies 4 4 4 4 4 4 2 4. Pak Prabowo 2 1 4 1 4 3 2 1. Pak Ganjar 4 4 4 4 4 4 4 4 plus bonus 2. Jadi total nilai untuk head to head itu 30 untuk Pak Anies, Pak Prabowo 18, Pak Ganjar 32 tambah 2, 34 jadinya. Setelah ditotal, Pak Anies mendapat 29 tambah 30 sama dengan 59. Pak Prabowo 21 tambah 18 sama dengan 39. Pak Ganjar 29 tambah 34 sama dengan 63. Oke, pemenangnya Pak Ganjar ya guys ya. Di luar ekspektasi saya, ternyata Pak Ganjar pemenang debat malam ini. Dan yang lucu apa? Tadi itu agak terlihat bahwa seperti Pak Prabowo itu bersahabat dengan Pak Ganjar gitu ya dalam debat ini, seperti ya berusaha nyari temen gitu ya. Dikatakan mungkin buku kita sama, gurunya sama gitu ya, tapi malah di head to head walalalah, di uppercut, di hook, di jab, boleh pokoknya Pak Ganjar ini on fire banget malam ini, luar biasa. Dan kebanyakan dari tadi Pak Prabowo hanya saya setuju. Kalau dapat data cuma bilang datanya salah, datanya tidak tepat. Tapi ketika ditantang sama Pak Ganjar, ya sudah, itu asistennya atau apanya silahkan tunjukkan data, bantah data saya. Gak bisa, tetap gak bisa. Pak Prabowo hanya mengatakan datanya salah, datanya kurang tepat, tapi tidak bisa menunjukkan data yang lebih baik. Gitu loh. Saya pikir memang Pak Prabowo tidak ahli di bidang perdebatan seperti ini, dan memang tidak ahli untuk adu argumen gitu ya. Ya,
ini mematahkan jargon 02 mengenai kerja nyata. Soalnya ya kerja nyatanya Pak Prabowo dipertanyakan malam ini dan Pak Prabowo nggak bisa jawab. Gitu loh. Jadi ini 02 harus buat jargon baru, jangan jargon kerja nyata, karena malam ini kerja nyatanya dipertanyakan tapi tidak bisa dijawab gitu loh. Nah, harusnya memang Pak Prabowo bisa lebih baik daripada ini. Saya sangat gimana ya, kecewa sama tim debatnya Pak Prabowo. Kok nggak dikasih masukan gitu loh. Apakah kalian nggak pernah ngajak diskusi Pak Prabowo untuk bisa berdebat lebih baik gitu loh. Karena memang debat ini menentukan loh elektabilitas capres dan cawapres gitu loh. Ya. Jadi saya mohon kedepannya bisa lebih baik lagi. Timnya Pak Prabowo ini loh. Ini harus memberikan masukan kepada Pak Prabowo agar lebih bagus lagi. Di 2 debat Pak Prabowo sama sekali tidak maksimal gitu ya. Malah Pak Gibran, Mas Gibran itu lebih cemerlang daripada Pak Prabowo gitu loh. Dan untuk debat, kalau ada debat cawapres selanjutnya, ya memang Mas Gibran harus bisa goreng Caimin sebagai pembalasan dendam gitu ya. Oke. Ya sudah teman-teman, itu penilaian saya dan saya berusaha seobjektif mungkin. Saya sudah menyatakan saya independen ya. Jadi saya menilai ya berdasarkan apa yang saya lihat. Anda boleh setuju, Anda boleh nggak setuju, terserah. Tapi ya memang itu yang terlihat malam ini gitu ya. Anda boleh tetap bertahan, silahkan. Tapi ya kan hak masing-masing gitu loh. Tapi hanya karena penilaian saya, jangan anggap saya condong ke sana, condong ke sini. Kemarin saya bilang Pak Anies menang, saya dibilang condong ke Pak Anies. Kemarin saya bilang Pak Mahfud menang, dibilang condong ke 03. Sekarang Pak Ganjar menang, nanti dibilang 03 lagi. Saya heran, lebih yang menilai kok, emang itu faktanya gitu loh, berdasarkan penilaian. Sulit kalau Anda berdebat mengenai yang tadi menang 01, yang tadi menang 03. Itu masih bisa diperdebatkan. Tapi kalau malam ini Anda bilang yang menang 02, itu Anda fanatik berarti gitu loh. Emang ini tuh Pak Prabowo berarti dipukul kanan kiri dan bertahan gitu loh. Dan pertahannya kadang jebol gitu loh. Ya udah gitu. Memang babak belur malam ini Pak Prabowo gitu. Ya semoga bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan saya nantikan sih, semoga ada perubahan yang lebih bagus lagi dalam debat selanjutnya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.